memberikan sebuah fokus sehingga penguasaan harta ini liar. Coba kalau kita lihat, banyak pengusaha Muslim itu rumahnya besar, mobilnya banyak. Tapi faktanya di sisi lain banyak orang-orang Islam juga yang bahkan untuk makan aja susah. Kenapa ekonomi Indonesia saat ini carut-marut? Kenapa kita nyari lapangan pekerjaan susah? Karena orang-orang Muslim yang kaya ini tidak bertanggung jawab dengan hartanya. Mereka lebih senang berfoya-foya dengan hartanya. Mereka lebih bangga memposting mereka liburan, mereka makan di restoran-restoran yang mewah. Sebenarnya tidak ada larangan mereka untuk liburan, tidak ada larangan sama sekali untuk mereka makan di tempat yang mewah. Yang menjadi sebuah catatan adalah ketika mereka sedang liburan, ketika mereka sedang makan makanan yang nilainya mungkin bagi orang lain itu adalah biaya makan 1 bulan, mereka memposting dengan kebanggaan gitu loh. Mereka memposting makanan itu seolah-olah itu sebuah pencapaian. Ini yang dimaksud dengan ketidakbertanggungjawaban umat Islam. Yang kedua, umat Islam memiliki ketidakbertanggungjawaban mereka adalah kepemilikan harta ini tidak menjadi tolak ukur kebermanfaatan. Berapa banyak umat Islam yang lebih bangga memiliki mobil-mobil sport, memiliki rumah-rumah yang besar, yang bahkan mungkin mereka saja jarang tinggal di rumah tersebut. Kembali lagi, Bapak Ibu sekalian, tidak ada larangan sama sekali untuk kita memiliki mobil. Memiliki rumah yang besar, itu tidak ada larangan sama sekali. Tetapi ada pertanggungjawaban baik moral yang harus kita lakukan, bahwasanya apa yang kita miliki ini nanti akan kita pertanggungjawabkan. Kalau kita coba bayangkan, ketika kita memiliki harta yang banyak dan nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan harta yang kita miliki tersebut, maka niscaya harta yang kita miliki itu akan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Harta yang kita miliki itu akan kita peruntukan untuk kemaslahatan umat. Dan memang harusnya seperti itu. Bahkan ada kisah yang mengatakan Rasulullah itu buru-buru setelah sholat meninggalkan jamaah yang sedang berzikir. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, ada apa gerangan? Kenapa Anda buru-buru meninggalkan jamaah sholat sedangkan biasanya Anda berzikir? Rasulullah menyampaikan, di rumahku aku tadi teringat, di rumahku ada beberapa dinar yang harus segera aku bagikan kepada umat gitu loh. Seperti itu Rasulullah itu menjadikan sebuah harta. Yang kedua adalah kenapa umat Islam dalam kondisi kemiskinan saat ini? Banyak yang merasa takut kaya karena dianggap terlalu cinta dunia. Dan memang yang ada di lapangan, yang ada di fakta di sekitar kita adalah semakin orang itu kaya, kadang-kala mereka semakin pelit. Semakin orang itu kaya, maka semakin dia enggan mengeluarkan hartanya dan tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Semakin mereka kaya, kekayaan itu hanya untuk keluarganya. Apakah kita tidak boleh untuk keluarga kita? Boleh, tidak ada larangan sama sekali. Tapi ingat, harta itu adalah sesuatu yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan ada sebuah kisah ketika Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, mendengar tentang nanti dia akan masuk surga dengan merangkak saking banyaknya harta yang dimilikinya. Sampai-sampai sahabat Abdurrahman itu berusaha bagaimana agar hartanya itu cepat habis. Salah satu kejadian yang luar biasa adalah ketika dia menyumbangkan hartanya untuk kafilah perang. Semua ahlul badar itu beliau kasih bahasanya kalau sekarang tunjangan. Beliau membeli kurma busuk dari umat Islam Madinah itu dengan harga yang tinggi dan semua ditampung oleh beliau. Berharap hartanya itu berkurang. Agar apa? Agar beliau tidak masuk surga dengan merangkak saking lamanya hisab terhadap hartanya. Tapi apa ternyata? Allah mengembalikan semuanya berlipat-lipat ganda. Dan inilah sebenarnya mental yang harus dimiliki oleh umat Islam sekarang.
Kepemilikan harta itu bukan karena kita cinta dunia, tapi harta itu menjadi alat. Harta itu akan menjadi wasilah. Wasilah dalam apa? Wasilah dalam dakwah. Dakwah itu sikapnya apa? Sifatnya luas. Dakwah dalam pendidikan, kita memiliki sekolah. Ya kan? Dakwah dalam keilmuan, kita memiliki majelis-majelis taklim. Atau kita mensupport orang-orang yang memang giat berdakwah. Ini adalah salah satu bentuk menjadikan harta itu bukan sebagai sebuah tujuan, tapi menjadi sebuah alat. Yang ketiga, kemiskinan yang dibiarkan akan membahayakan keimanan dan akidah. Efek terburuk ketika kita miskin adalah keimanan dan akidah kita akan terkikis, dan banyak di antara saudara-saudara kita, umat Islam di daerah-daerah tertentu rela menggadaikan akidahnya dengan beberapa kilogram beras dan beberapa bungkus Indomie. Dan ini menjadi sebuah hal yang miris, di mana ketika ada umat Islam yang kaya, mereka dengan luar biasanya pamer liburan ke luar negeri, makan makanan yang mahal, tapi di sisi lain ada umat Islam yang dengan alasan perut, dengan alasan kemiskinannya rela menggadaikan akidahnya untuk sepaket sembako. Luar biasa. Apakah kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat? Yakin Bapak Ibu sekalian, hal tersebut akan menjadi pertanggungjawaban yang luar biasa bagi kita. Nah, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan, kemiskinan itu hampir-hampir menjadikan seseorang menjadi kafir. Jadi memang kemiskinan itu ketika kita tidak kuat mental, Bapak Ibu sekalian, itu akan mengikis, akan melemahkan keimanan dan akidah kita. Berapa banyak orang yang menghardik Allah, menganggap Allah itu tidak adil. Orang yang sholatnya asal-asalan diberikan keluasan harta. Orang yang rajin ke masjid, rajin majelis taklim, rajin ngaji dan segala macam, kehidupannya tetap susah. Nah ini kenapa seperti itu? Karena kita tidak berilmu. Karena kita tidak bergaul dengan mereka yang memahami aspek harta ini seperti apa. Kita lanjutkan. Penjelasan hadis ini kaitannya dengan hadis yang di atas. Kata-kata hijau dan lezat itu adalah menarik, memikat, tapi bukan tanpa kendali. Di hadis yang di atas disampaikan sesungguhnya harta itu adalah hijau dan lezat. Kita bisa membayangkan untuk sesuatu yang hijau dan lezat itu seperti apa. Nah, harta itu sebenarnya hukum asalnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Itu kenapa kita begitu tertarik dengan harta, begitu tertarik dengan kekayaan. Karena kekayaan itu hijau dan lezat. Nah, perbedaannya adalah ketika kekayaan itu dipegang oleh mereka yang berilmu, dipegang oleh mereka yang soleh, maka kekayaan itu akan terkendali. Kekayaan itu akan menjadikan kita memiliki nilai manfaat untuk sesama. Dan inilah sebenarnya tujuan kenapa umat Islam itu harus kaya. Kenapa? Karena di dalam Islam itu ada ketentuan untuk apa? Untuk infak, untuk sodako, untuk zakat. Pergi ke Baitullah itu bukan sesuatu yang murah, apalagi di Indonesia. Pergi ke Baitullah itu butuh modal gitu loh. Jadi kalau kita nggak punya modal ya repot juga Bapak Ibu sekalian. Nah, sama-sama kita berpikir, ayo mulai kita rubah pemikiran kita. Harta itu memang indah, harta itu memang menarik, harta itu memang memikat, tetapi kita harus mengendalikan kepemilikan harta tersebut. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan ittiba Rasulullah. Para sahabat, baik itu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, bahkan Rasulullah sendiri, Abu Bakar, As-Siddiq, mereka adalah pengusaha. Tapi mereka terbiasa perutnya dalam kondisi lapar. Karena sebenarnya kekayaan itu tidak identik dengan kenyangnya perut. Kekayaan itu identik dengan mau diapakan harta kita. Mau dipergunakan untuk apa harta kita. Kalau kekayaan itu identiknya dengan kenyangnya perut, maka kita tidak akan ada bedanya dengan binatang, mungkin lebih rendah lagi. Kenapa? Karena faktanya binatang itu, mereka makan, ketika sudah kenyang mereka berhenti. Kita enggak, kita sudah kenyang, kita masih ngumpulin.
Kita udah kenyang, kita masih mikirin, oh bulan depan, minggu depan kita mau makan apa ya, kita mau liburan kemana ya. Itu yang akhirnya menjadikan harta ini tidak terkendali. Dan ini menjadi berbahaya. Yang kedua, kata-kata yang akan kita jelaskan ini adalah mereka yang mengambilnya dengan jiwa yang mulia. Jiwa yang mulia itu seperti apa sih yang Rasulullah sampaikan? Yang Rasulullah harapkan dari kita adalah bekerja keras, jujur, ridho, tapi bukan serakah. Maksudnya apa? Mendapatkan sebuah harta itu butuh kerja keras, butuh effort, butuh action. Kita tidak bisa bangun tidur terus kita menjadi kaya. Bapak Ibu sekalian, ini bukan bahasanya, saya tidak membandingkan kondisi seseorang, enggak, tapi gini. Bahkan mereka yang bahasanya bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan harta, mereka pun bekerja keras. Kata siapa mereka yang memelihara pesugihan itu tidak bekerja keras? Mungkin kerja kerasnya lebih kerja keras daripada kita. Kenapa? Mereka mengorbankan orang apapun yang mereka sayangi. Mereka rela melakukan ritual-ritual yang mungkin bagi kita yang masih waras, kok mau ya gitu loh. Tapi mereka bekerja keras, faktanya seperti itu. Tetapi karena kerja keras mereka itu tidak disertai dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah keserakahan. Apakah mereka jujur? Jelas tidak. Kenapa? Karena porosnya bukan Allah. Porosnya bukan ittiba Rasulullah. Apalagi untuk ridho. Pasti mereka akan menganggap harta itu adalah usaha mereka. Seperti halnya Qarun menjadikan seolah-olah harta itu adalah kepemilikan pribadi. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Inilah yang harus kita pahami bahwasanya jiwa mulia yang dimaksudkan Rasulullah dalam mengambil harta tersebut adalah kita bekerja keras. Kita jujur, kita ridho dengan apapun yang kita hasilkan, sehingga itu akan menghalangi kita dari sifat yang serakah. Yang ketiga, penjelasan hadis tersebut adalah jiwa yang tamak. Jiwa yang tamak itu jiwa yang seperti apa sih? Ada jiwa yang tidak pernah puas. Selalu kurang, selalu gelisah. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan bahwasanya definisi kekayaan dalam Islam itu adalah sesuatu yang tidak banyak orang yang memahami definisi kekayaan. Kebanyakan saat ini kita memahami definisi kekayaan itu ketika kita memiliki segalanya. Kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya tabungan, anak-anak kita kuliah di fakultas kedokteran atau fakultas-fakultas yang mentereng di universitas-universitas mentereng, itu adalah simbol-simbol kekayaan. Tapi pertanyaannya adalah ketika mereka semua memiliki itu, apakah semuanya dalam kondisi yang tenang, yang kondisi yang bahagia? Saya tidak menyampaikan bahwa saya semua orang kaya itu tidak dalam kondisi puas, tidak dalam kondisi bahagia, enggak. Tetapi banyak kita temukan mereka yang bergelimang harta, mereka yang memiliki banyak harta, tetapi kehidupannya itu terus gelisah. Selalu merasa kurang. Selalu ada saja yang mereka itu membuat mereka itu seolah-olah tidak pernah selesai mengumpulkan harta. Minggu kemarin beli mobil, minggu ini beli mobil lagi. Katanya nggak nyaman dan segala macam. Nah, hal inilah yang harus kita hindari. Hal inilah yang harus kita kontrol agar apa? Kenapa? Karena kepuasan dan ketenangan itu adalah sifatnya syukur. Kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Salah satu bentuk ketika kita tidak bersyukur kepada Allah, maka akan ada ina azab bila sadid, azab yang pedih. Akan tetapi ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah lagi rezeki yang diberikan kepada kita. Nah, penambahan rezeki ini tidak selalu identik dengan penambahan saldo rekening. Penambahan rezeki ini tidak selalu identik dengan perubahan angka di saldo rekening. Tetapi penambahan rezeki ini, nah ini sebenarnya rezeki yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang sifatnya luas. Bisa kesehatan, bisa ketenangan,
bisa kebahagiaan, bisa kesembuhan dari penyakit, bisa kelancaran dari segala urusan. Itu adalah rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita yang kadang kala itu kita tidak anggap. Kenapa? Karena kita kembali lagi ke awal. Kita ini tidak pernah dijelaskan, difahamkan mengenai konsep rezeki secara luas. Kita selalu berpikiran rezeki itu kaitannya dengan uang. Rezeki itu selalu kaitannya dengan benda, misal rumah, mobil, dan segala macamnya. Iya, itu bagian dari rezeki juga. Tapi konsep rezeki ini lebih luas lagi. Yang keempat, tidak berkah. Ini sebenarnya kaitannya dengan yang ketiga, memiliki banyak harta tapi tidak membawa ketenangan dan tidak bertambahnya kebaikan. Keberkahan itu adalah yang selalu disampaikan oleh owner dari Skariman Properti Syariah, Ustadz Gun Gun Gunawan, adalah apa? Ziyadatul khair. Dan ini kaitannya bukan hanya dari harta, tapi juga dari ilmu. Dari apapun yang kita miliki, ketika Allah berkenan menjadikan itu semua adalah keberkahan yang Allah karuniakan kepada kita, maka kebaikannya akan bertambah. Seperti apa? Misal, kita memiliki mobil, bagaimana kebaikannya bertambah? Ternyata mobil itu memiliki kemanfaatan untuk banyak orang. Untuk nolong orang, ketika dipinjam untuk nganterin orang ke rumah sakit, atau dipinjam untuk hal-hal yang kebaikan, itu ada bertambahnya kebaikan. Kebayang nggak kita punya mobil, dalam 1 bulan mobil itu hanya kita pakai untuk belanja bulanan, atau hanya kita pakai untuk ke pom bensin, untuk isi bensin, setelah itu kita taruh di garasi lagi. Sedangkan mobil itu terus mengeluarkan maintenance cost, harus kita rawat dan segala macam. Nilai kebaikannya akan kurang, tetapi ketika mobil itu memiliki nilai manfaat, nilai kebaikan, berarti mobil itu ada keberkahan di situ. Nah, inilah yang harus kita cari, Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya banyaknya harta itu tidak menjamin harta tersebut berkah. Banyaknya ilmu ternyata tidak menjamin bahwasanya ilmu itu berkah. Kita tahu setiap hari kita tonton video orang eyelan di TV, kata apa mereka orang-orang bodoh. Ternyata enggak. Mereka itu adalah orang-orang pintar. Mereka itu adalah orang-orang yang mungkin kuliahnya saja S1, S2, S3, atau S4. Tapi apakah mereka mendatangkan kebaikan? Ternyata enggak. Setiap hari yang kita lihat adalah perseteruan. Setiap hari yang kita lihat adalah konflik, adu argumen, dan segala macam. Sehingga kita ini bingung. Ini tuh sekarang ini kondisi kita itu seperti apa? Apa kabar kita yang tinggal di pinggiran? Apa kabar yang kita tidak tahu ini itu sedang terjadi apa di Indonesia? Akhirnya kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita sibuk untuk mencari nafkah sendiri, sibuk untuk mengusahakan pendidikan anak-anak kita. Dan inilah sebenarnya yang menjadi concern dari Iskariman Academy. Kami berharap berkumpulnya kita di sini, belajarnya kita di sini, sharingnya kita di sini, menjadikan apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam hidup kita. Ngaji itu tidak selalu identik dengan harus nongkrong di masjid. Itu hanya satu dari beberapa banyak cara kita untuk ngaji, untuk diskusi, untuk sharing. Dan kami dari Iskariman Academy akan berusaha membersamai Bapak Ibu Mitra sekalian agar Bapak Ibu sekalian ini bukan hanya pinter jualan, bukan hanya pinter untuk menawarkan, berkomunikasi, dan menjelaskan kepada customer terkait dengan produk kita, tetapi juga memiliki kemampuan pemahaman terkait dengan ilmu syariat. Inilah yang sebenarnya menjadi tujuan utama kami, Bapak Ibu sekalian. Jadi mari sama-sama kita luruskan niat, kita ikhlaskan adanya kita di setiap malam Jumat mulai pekan ini, itu kita sama-sama saling belajar. Kita lanjutkan. Nah, sebentar biar nggak ketutup. Oke. Ini adalah transformasi pola pikir umat.
Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ini, Masya Allah. Tabarakallah. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah transformasi pola pikir umat Islam yang kita targetkan. Kalau pola pikir lama adalah yang penting cukup. Maksudnya cukup itu apa? Yang penting besok aku punya makan. Yang penting bayaran anak sekolahku besok beres. Itu adalah pola pikir umat Islam atau kebanyakan kita saat ini secara sederhana. Dan kita tidak mau hanya seperti itu. Kita pengen ada perubahan pola pikir. Seperti apa pola pikirnya? Maka transformasi yang kita targetkan adalah pola pikir barunya itu adalah ingin cukup untukku dan berlebih untuk umat. Maksudnya seperti apa? Jika memang sudah cukup untuk kita, maka kita berharap kelebihan-kelebihan harta yang kita miliki itu bisa kita pergunakan untuk kemaslahatan umat. Kita lihat saudara kita di Palestina kemarin malam saya diskusi dengan teman-teman ketika saya ngaji di malam Kamis. Di sana itu banyak para anak-anak yang minum dari air comberan. Makan dari makanan yang kalau kita di Indonesia mungkin nggak ketelan. Makan rumput, makan daun-daunan, itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah sejauh mana kita peduli dengan mereka? Kadang-kala ketika videonya pun terlewat, kita hanya skip, hanya scroll terus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pola pikir umat Islam dalam hal kekayaan dan harta itu adalah bagaimana kita sebagai umat Islam itu berpikir bukan hanya berkeinginan untuk mencukupkan untuk diri kita dan keluarga kita, tetapi kelebihan harta yang kita miliki itu kita proyeksikan untuk umat secara luas. Dan umat Islam itu tidak hanya di Indonesia. Setiap saudara, jika kita memiliki kemampuan untuk itu, kenapa enggak? Yang kedua, pola pikir yang kita targetkan untuk menjadi transformasi umat Islam adalah kaya itu cinta dunia awalnya. Jadi pola pikir ketika kaya itu kita takut hubud dunia, kita takut cinta akan dunia sehingga kita menjadi pelit, sehingga kita jadi enggan untuk berbagi. Maka pola pikir baru yang kita targetkan adalah apakah jawab sosial dan dakwah. Orang kaya itu secara hitung-hitungan memiliki nilai kemanfaatan agak berbeda dengan orang miskin. Kenapa? Karena kita memiliki harta dan harta itu memiliki nilai kemanfaatan bagi banyak orang. Untuk apa? Untuk membantu orang lain. Untuk bisa memudahkan urusan orang lain. Dan itu tanggung jawab sosial. Dakwah ini hanya bisa lancar ketika para orang kaya atau para pemilik harta umat Islam ini tergerak. Untuk apa? Untuk menjadi bagian dari bahan bakar dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memutuskan untuk totalitas dalam dakwah di usia 40 tahun, beliau ini levelnya udah financial freedom di usia 37 tahun. Rasulullah itu mulai belajar dagang di usia 12 tahun sampai usia 37 tahun. 25 tahun Rasulullah itu merintis menjadi seorang pengusaha. Jadi di usia 37 tahun ketika beliau khalwat di Gua Hiro, sering menyendiri di Gua Hiro untuk mendapatkan jawaban dari kegalauan, kegundahan beliau terhadap kondisi umat saat itu. Keluarga yang ditinggalkan ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Kenapa? Karena beliau financial freedom gitu loh. Dan apa yang dilakukan? Rasulullah menggunakan seluruh potensi hartanya untuk dakwah. Dan apakah para sahabat tidak melakukan hal yang sama? Ya, semua sahabat meninggalkan yang sama. Kalau kita baca sirah, kalau kita baca sejarah, yang terjadi ketika para sahabat memutuskan untuk hijrah ke Madinah adalah salah satu persyaratan para kafir Quraisy
ketika tidak bisa mencegah hijrahnya para umat Islam dari Mekah, mereka mengajukan syarat, kalian boleh hijrah atau boleh mengikuti Muhammad ke Madinah, syaratnya adalah tinggalkan semua harta kalian di Mekah. Dan apakah mereka enggan meninggalkan hal tersebut? Ternyata enggak. Banyak para sahabat yang pergi hijrah itu hanya dengan pakaian yang mereka bawa dan keimanan serta akidah, keyakinan bahwasanya ketika kita menjadikan Allah dan Rasul-Nya itu sebagai panutan, sebagai pedoman dalam kehidupan, maka semuanya pasti akan ada solusinya. Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan dengan salah satu saudagar di Madinah, ditawarkan separuh hartanya, ditawarkan salah satu istrinya mana yang menurut Abdurrahman bin Auf dia suka akan dia ceraikan, apa jawaban beliau? Terima kasih saudaraku, semoga hartamu menjadikan engkau lebih bermanfaat dan menjadikan Allah berkenan mengkaruniakan keberkahan atas hartamu. Aku hanya minta tunjukkan kepadaku pasar. Maka dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan, Abdurrahman bin Auf itu sudah jadi seorang saudagar di Madinah. Dalam jangka waktu setahun, dia sudah menjadi pengusaha kaya, dan dia sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya dia sudah berhasil. Nah inilah, ketika kita menjadikan harta ini sebagai alat, bukan sebagai tujuan, maka jalan untuk mencapainya pun insya Allah akan berikan jalan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Tapi banyak yang menyampaikan ketika seseorang mengejar harta atau tujuannya adalah harta, seperti kita mengejar bayangan kita. Semakin kita lari kenceng, maka dia akan semakin kenceng juga. Kalau bahasanya itu, kalau Bapak Ibu sekalian punya hamster, itu ada yang namanya mouse trap. Jadi mainan hamster yang muter, yang kita lari makin kenceng, dia makin kenceng muternya. Tetapi kalau kita menjadikan harta itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan dakwah, maka itu akan jadi luar biasa. Dan pemilik dari Skariman Properti Syariah sudah melakukan hal tersebut. Bagaimana beliau menginfakkan hartanya untuk jalan dakwah itu luar biasa. Salah satunya apa? Salah satunya adalah beliau banyak mendirikan lembaga-lembaga yang untuk apa? Untuk support dakwah. Karyawan Skariman itu menjadi salah satunya apa? Setiap seminggu 2 kali mereka harus ngaji. Beliau tidak khawatir apakah itu mengganggu produktivitas dan segala macam. Tetapi beliau yakin ketika karyawannya itu memahami hukum syara, ketika karyawannya itu memahami aturan-aturan Allah yang diturunkan melalui Rasulullah SAW, maka keberkahan itu akan turun di perusahaannya. Dan faktanya kemarin disosialisasi ketika kita menyampaikan tentang apa itu Skariman, beberapa kali Skariman mendapatkan award penghargaan salah satu developer properti syariah. Inilah fakta nyata ketika kita menjadikan harta itu bukan menjadi sebuah tujuan, tetapi sebuah alat. Yang selanjutnya adalah pola pikir takdirku miskin. Miskinku itu keturunan, emang aku anaknya orang miskin, emang aku anaknya orang bodoh. Nah, pola pikir baru yang kita harapkan adalah rezeki itu adalah gabungan dari tawakal, ikhtiar, dan tawakal. Kenapa tawakal, ikhtiar, dan tawakal? Bapak Ibu sekalian, ketika tawakal itu kita taruh di akhir, maka ketika ada kegagalan, maka kita akan menyalahkan diri kita, atau menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan Allah. Tetapi ketika tawakal itu kita taruh di awal, bahkan ketika kita hendak memilih bisnis apa yang mau kita jalani, kita hendak memilih mau kemana kita berbisnis, kita sudah meminta petunjuk dari Allah, maka ikhtiar yang kita jalani pun akan dalam naungan Allah. Kenapa? Karena dari awal kita sudah meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berdoa, kita sudah berikhtiar, kita sudah mengikuti aturan-aturan atau regulasi yang Allah sampaikan melalui Rasul-Nya tentang bagaimana ketika kita hendak menentukan sebuah pilihan. Maka ikhtiarnya pun akan luar biasa. Kemarin saya jelaskan bahwasanya memilih menjadi seorang marketing di Skariman Properti Syariah itu adalah pilihan. Tidak ada yang memaksa Bapak Ibu sekalian.
Tidak ada yang menyuruh Bapak Ibu sekalian untuk join menjadi mitra marketing. Korelasinya apa? Korelasinya adalah ketika Bapak Ibu sekalian memang sudah memilih, menentukan jalan untuk semoga menjadi marketing Iskariman Properti Syariah ini menjadi jalan rezeki Bapak Ibu sekalian. Ayo mari sama-sama kita berikhtiar. Kenapa? Karena di Iskariman Properti Syariah, ikhtiar itu adalah menjadi bagian yang menjadi satu paket dari tawakal. Bapak Ibu sekalian akan diajarkan bukan hanya teknis jualan, bukan hanya teknis untuk menawarkan, bukan hanya teknis untuk bisa mendekati atau memprospek calon konsumen, tetapi Bapak Ibu sekalian juga akan diberikan pemahaman tentang meluruskan niat, mengikhlaskan hasil akhirnya bahwasanya rezeki itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, transformasi agar kita merubah mindset kita dari mindset miskin menjadi kaya adalah asal halal berapapun nggak apa-apa. Maksudnya apa? Banyak dari kita yang berpikir yang penting halal sedikit juga tidak apa-apa. Nah ini sebenarnya pola pikir yang kurang tepat. Kenapa? Akhirnya daya juang kita itu jadi minim Bapak Ibu sekalian. Kebayang nggak sih kalau kita yang penting cukup, yang penting halal dan segala macam. Kalau kita bisa bismillah, aku harus mengusahakan sebanyak mungkin dan itu halal dan thayyib. Seorang pengusaha itu pasti totalitas Bapak Ibu sekalian. Nggak ada seorang pengusaha itu yang setengah-setengah. Makanya kan di pekan-pekan kemarin saya menyampaikan, jika memang Bapak Ibu sekalian itu memang sudah komitmen untuk menjadikan Iskariman Properti Syariah itu sebagai bagian dari ikhtiar rezeki, ayo sama-sama. Saya hanya minta luangkan waktu minimal setengah jam sampai 1 jam sehari untuk benar-benar fokus belajar, fokus posting, fokus untuk ngulik kaitannya dengan proyek-proyek di Iskariman. Pelajari produk knowledge-nya, pelajari cara menyampaikannya, pahami kebutuhan dari konsumen, calon konsumen kita, kategorikan kontak-kontak yang ada dalam handphone kita sesuai dengan ring 1, ring 2, ring 3, dan ring 4. Tanpa keseriusan Bapak Ibu sekalian, kita semua paham, apapun yang kita lakukan, jika kita melakukan setengah-setengah, ketika kita melakukan tanpa keseriusan, hasilnya ya tidak akan serius, tidak akan jadi apa-apa. Dan pola pikir apa yang kita targetkan dari transformasi pola pikir umat ini, Bapak Ibu sekalian, adalah halal, berkah, berlimpah, dan bermanfaat luas. Nah ini yang tidak boleh tertinggal dalam diri kita. Oh ya, mohon maaf ini Pak, ini harusnya halal. Oke, halal, berkah, berlimpah, dan bermanfaat luas. Ini memang tidak boleh tertinggal. Kenapa? Halal jika itu tidak berkah, berlimpah, dan bermanfaat luas, biasanya halal itu mendatangkan keberkahan. Tapi kita berharap dari kehalalan itu menghasilkan keberkahan. Dari keberkahan itu konsepnya apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ketika kita bertambah kebaikan, maka keberlimpahan itu akan hadir. Dan keberlimpahan itu salah satu tolak ukurnya apa? Nilai kemanfaatnya adalah meluas. Nilai manfaatnya adalah bukan hanya sempit untuk diri kita. Nilai kemanfaatannya bukan hanya sekedar untuk orang-orang terdekat kita saja, tapi meluas. Umat Islam, baik di Indonesia maupun umat Islam, saudara-saudara kita di Palestina, atau mungkin saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan kesulitan, menjadi korban bencana, itu harus menjadi fokus kita. Kenapa? Karena kembali lagi, camkan dalam diri Bapak Ibu sekalian, keberkahan itu indikasinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu sudah menjadi salah satu tagline yang ya memang seperti itu. Jadi kalau kita ngomong, wah berkah nih kayaknya hartaku, kalau tidak ziyadatul khair, tidak bertambah kebaikan, maka keberkahannya belum optimal dan sudah menjadi tugas kita untuk apa? Untuk menambah keberkahan tersebut.
Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang status dan fungsi harta dalam Islam. Bapak Ibu sekalian, harta itu memiliki fungsi dan status dalam Islam. Yang pertama adalah harta adalah amanah. Kenapa harta ini adalah amanah? Karena harta ini dipertanggungjawabkan di akhirat. Tadi disampaikan di awal, pemahaman kita tentang harta itu harus menyeluruh. Kenapa? Kita harus paham, harta itu nanti akan dipertanyakan di akhirat. Kita dapatkan dari mana harta tersebut, caranya seperti apa, dan kita belanjakan kemana harta tersebut. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkannya dengan cara yang benar, tapi kita membelanjakan dengan cara yang salah, maka itu akan menjadi sebuah kesalahan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mendapatkan harta itu dengan cara yang salah, tetapi kita membelanjakan dengan cara yang benar, maka itu juga tidak tepat. Seperti apa misalnya? Yang tidak akan tahu. Mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang tahu bahwasanya harta yang kita berikan itu adalah harta yang kita dapatkan bukan dari cara yang halal dan thayyib. Makanya pengadilan itu adanya di akhirat, bukan di dunia. Mungkin di dunia kita akan melihat orang-orang yang memiliki sekolah, memiliki pesantren, infaknya luar biasa dan segala macam. Tapi Allahu a'lam, kita tidak pernah tahu itu seperti apa. Kenapa? Karena ya, urusan harta ini adalah urusan dengan sang pemilik harta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menghukumi apa yang terlihat. Kita tidak bisa melarang, wah itu harta korupsi dan segala macam. Selama tidak ada bukti yang memang jelas-jelas terlihat, kita tidak boleh berprasangka karena itu suzon. Yang kedua, harta adalah perhiasan hidup. Nah, ini yang kadang-kala terjadi kesalahpahaman atau salah kaprah dalam maknai harta sebagai perhiasan hidup. Kenapa? Karena kadang-kala perhiasan itu menjadi sesuatu yang disayang dan menjadikan kita apa? Pelit. Menjadikan kita seolah-olah simbol prestis. Orang kaya itu kalau mobilnya mahal, orang kaya itu kalau motornya Harley, orang kaya itu kalau punya berlian, emasnya bereretan dan segala macam. Kenapa? Itu perhiasan hidup. Dalam Islam, perhiasan hidup dimaknai adalah menikmati tapi tidak diperbudak. Maksudnya seperti apa? Kita tetap menikmati. Jika kita memiliki harta yang berlebih, boleh kita memberikan perhiasan kepada istri kita. Boleh kita mengajak anak-anak kita untuk makan di tempat makan yang memang mungkin mahal bahasanya. Boleh. Ngajak anak-anak kita liburan, boleh nggak? Boleh. Tapi yang dimaksud diperbudak di sini adalah kita menjadikan itu semua sebagai sebuah pencapaian. Dengan apa? Kadang-kadang kita memosting, Masya Allah tabarakallah liburan ke Turki, Masya Allah tabarakallah bisa makan steak wagyu dan segala macam. Kelihatannya simpel dan segala macam, tapi apakah kita memikirkan tetangga kita, sekitar kita yang nyatanya kadangkala sore itu atau malam hari itu masih berpikir, besok makan apa ya? Mereka masih berpikir, beras habis. Para Gojek masih berpikir sampai jam segini belum dapat setoran, untuk bensin aja nggak cukup. Nah, cara kita menikmati tapi tidak sudah nikmatin saja. Tidak perlu diposting, tidak perlu dipoto, tidak perlu dipamerkan. Inilah dasar kenapa kenikmatan hidup itu untuk kita gitu loh. Yang ketiga, status dan fungsi harta dalam Islam itu adalah ujian. Sehingga ketika kita ngomong ujian, maka ujian itu kita dibilang berhasil melewati ujian itu ketika apa? Kita berhasil bersyukur. Kita menjadi dermawan dan kita tidak menjadi sombong dengan harta tersebut. Tapi ketika kita dibilang gagal dalam ujian tersebut adalah kita kufur nikmat, kita menjadi pelit, dan kita menyombongkan harta tersebut seolah-olah harta tersebut adalah hasil jeripayah kita pribadi seperti hanya Qarun. Yang terakhir, status dan fungsi harta dalam Islam adalah sebagai bekal ibadah. Sedekah, zakat, dakwah, pendidikan, naik haji, umroh, dan segala macam butuh harta. Faktanya memang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi,
niatkan dalam diri bahwasanya harta yang kita kumpulkan, komisi yang kita kejar, penjualan yang kita targetkan itu bukan hanya untuk kebutuhan pribadi kita. Tapi di situ ada sedekah, ada zakat, ada alokasi untuk dakwah, alokasi untuk pendidikan agar apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam harta kita. Selanjutnya, marketing syariah. Profesi mulia yang penuh amanah. Semangat marketing syariah itu adalah apa? Para mitranya, jualan. Semangatnya adalah jualan itu adalah jalan jihad ekonomi. Kenapa saya bilang jalan jihad ekonomi? Bapak Ibu sekalian, ngomongin masalah jualan. Saingan kita itu adalah Agung Sedayu, Agung Podomoro, Sinarmas, Lipo. Apakah mereka ada divisi syariahnya? Ada. Tapi apakah syariat mereka benar-benar syariah seperti yang Rasulullah contohkan? Wallahu alam. Tapi setahu saya syariah mereka masih tanda tanya. Nah, ekonomi karena kita menjelaskan pilar-pilar ekonomi Islam. Salah satunya dalam apa? Memerangi riba. Salah satunya dengan apa? Menghilangkan akad batil. Dan ini penting. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Ini penting sekali. Kenapa? Dalam jihad ekonomi, kita bukan hanya menawarkan barang, tapi kita menawarkan solusi yang penuh keberkahan. Dan ini butuh ilmu. Ini butuh pemahaman. Itu kenapa setiap pekan Skariman Academy melakukan training seperti ini agar apa? Pemahaman Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan fikih muamalah, berkaitan dengan pilar-pilar ekonomi Islam itu semakin kuat. Sehingga ketika kita menyampaikan atau menawarkan produk kepada calon pembeli kita menjalankan jihad ekonomi. Kita menawarkan sebuah produk yang penuh keberkahan, menawarkan produk dengan akad yang diridhoi Allah, dan itu semua akan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Yang kedua adalah komisi. Komisi itu adalah amanah untuk dimanfaatkan dan dibagikan untuk kemaslahatan umat. Maksudnya bukan semua kita dapat komisi langsung di itu konsepnya, tapi yang dimaksud di sini adalah ketika kita mendapatkan komisi, ingatlah dalam komisi yang dapatkan ini ada hak umat. Misal kita infakkan untuk pembangunan masjid, kita infakkan untuk sekolah, kita infakkan untuk TPA yang membutuhkan, atau kita infakkan untuk saudara kita yang membutuhkan. Itu adalah salah satu bentuk kemanfaatan dari harta. Sehingga komisi kita itu kembali menjadi berkah. Kenapa berkah? Kembali lagi, ziyadatul khair. Keberkahan dalam komisi itu ketika komisi itu menjadikan manfaat bukan hanya buat diri kita, tapi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita, bahkan alam semesta itu merasakan kemanfaatan dari harta kita. Yang ketiga adalah konsumen. Amanah untuk diberikan solusi yang jujur dan menyadarkan. Target klien kita atau target konsumen kita itu bukan hanya sekedar target untuk kita tawarkan agar mereka membeli proyek-proyek di Granada, bukan. Tapi kita bayangkan ketika kita berdiskusi mereka menawarkan, kita punya proyek nih atau kita punya dagangan nih, properti, covering dan segala macam. Kita jelaskan konsep syariah kita itu seperti apa. Nanti di pemahaman produk knowledge akan dijelaskan. Kelebihan Iskariman properti syariah itu ada di mana? Sehingga kita memiliki kepercayaan diri untuk menawarkan, untuk menjadi solusi, yang solusi itu bukan hanya solusi dunia, tapi juga solusi akhirat. Seperti hanya nomor 4, targetnya adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi target sebagai seorang mitra marketing itu adalah kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Caranya seperti apa? Caranya semua akan disampaikan oleh mentor, semua akan disampaikan oleh koordinator marketing. Pertanyaan, keluhan, kesulitan yang ditemui silahkan share di grup. Setiap grup ada koordinatornya, saya juga ada
di setiap grup, silahkan sampaikan apa yang dibutuhkan, apa yang dikeluhkan, apa yang menjadi kendala Bapak Ibu sekalian. Insya Allah mulai pekan depan akan ada kulwab setiap seminggu sekali berkaitan dengan konsep berjualan, berkaitan dengan tantangan, hambatan, rintangan yang dihadapi oleh para mitra itu seperti apa, akan kita bahas setiap, kalau tidak salah, kalau tidak setiap Senin, setiap hari Selasa, itu akan kita bahas semua, sehingga Bapak Ibu sekalian itu akan selalu kita dampingin. Bapak Ibu sekalian itu kita tidak semata-mata kita lepas. Jadi ketika malam hari ini kita ngomongin tentang mental, ngomongin tentang konsep, ngomongin tentang meneladani sikap Rasulullah, maka nanti di siang hari kita akan ngomongin tentang bagaimana jualan yang efektif. Bagaimana cara kita posting agar orang itu tertarik dengan postingan kita. Bagaimana kita menanggapi ketika ada orang bertanya tentang proyek kita, menanyakan tentang legalitas, menanyakan tentang suratnya, menanyakan tentang lokasinya, kelebihannya apa dan segala macam. Kita akan lugas menjelaskan kepada konsumen. Selanjutnya, slide terakhirnya adalah jangan takut, ini closing statement-nya karena kita sudah jam 9, jangan takut menjadi kaya. Takutlah jika kekayaan itu membuatmu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Afirmasi untuk mitra marketing, aku mencari harta dengan jiwa yang mulia. Aku ingin kaya yang berkah agar bisa bermanfaat kepada sesama. Aku bukan budak harta, aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang memegang harta dengan amanah. Nah, semoga dari 9 slide ini bisa menjadi penyambung pemikiran. Silakan koordinasi dengan para mitra. Semoga penjelasan kita hari ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan pemahaman target kami. Semoga Bapak Ibu memahami apa yang kami sampaikan. Karena waktunya sudah jam 9 malam, maka pertanyaan silahkan kirimkan ke koordinator mitra masing-masing. Nanti akan kita bahas, silahkan mau bahas via Japri ataupun mau di-share di grup. Nanti akan kita satu. Dan semoga apa yang saya sampaikan malam hari ini menjadi sebuah pengingat, bukan hanya untuk Bapak Ibu mitra marketing sekalian, tapi buat diri saya pribadi, untuk senantiasa aktivitas ini sekedar aktivitas tanpa, tapi rutinitas yang menjadi bagian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rutinitas yang menjadikan apa yang kita lakukan ini adalah rutinitas yang Allah ridho. Mohon maaf tadi sempat terputus jaringan internetnya. Dan sama-sama kita jadikan diskusi kita, silaturahmi kita ini menjadi penguat kita. Kenapa? Karena kita sedang menjalani jihad ekonomi. Kita menyampaikan yang hak, menyampaikan seperti apa yang Rasulullah mau, yang Allah ridho tentang transaksi-transaksi yang nantinya akan kita lakukan di Iskariman Properti Syariah. Saya akhiri sharing kita malam hari ini berkaitan dengan sikap Rasulullah dalam hal kekayaan, harta, dan kemiskinan. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan kembali lagi menjadi pengingat bukan hanya untuk Bapak Ibu mitra sekalian, tapi untuk diri saya pribadi. Dan saya memohon maaf jika dalam penyampaian ada kekurangan, ada ketidakjelasan, dan saya berharap ini juga tidak menjadi kendala bagi kita semua untuk terus berkomunikasi, manfaatkan grup yang ada, terus terkoneksi dengan para koordinator, dengan para mentor,
kami akan dengan sekuat tenaga, kami akan dengan senang hati membersamai Bapak Ibu sekalian untuk bisa sama-sama kita bukan sekedar mengejar closing, tapi juga memahami aspek-aspek yang seperti tadi saya sampaikan di awal, ziyadatul khair, menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita, menjadikan keberkahan dalam harta kita, dan menjadikan keberkahan dalam ilmu kita. Terima kasih, saya akhiri sharing kita malam hari ini. Kita tutup dengan istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 hamdalah 1 kali, alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sesungguhnya segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan, jika ada kekhilafan, jika ada kekurang sopanan, itu semua murni karena kefakiran kebodohan saya pribadi. Semoga Bapak Ibu sekalian berkenan untuk memaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.